Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Nah, yang pertama, lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya teman-teman, sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia, pendidikan Islam telah tersebar luas loh. Dan pendidikan Islam pada saat itu masih berupa di pondok pesantren. Dan pengajarannya pun berlangsung di masjid, langgar, ataupun musola. Sistem yang digunakan pada saat itu yaitu sistem sorogan dan sistem bandongan atau wetonan. Nah, sistem sorogan ini yaitu di mana sang santri menghadap sang kiai dengan membawa kitabnya, kemudian sang kiai membacakan teks kitab tersebut beserta artinya. Nah, selanjutnya sang santri menirukan apa yang telah dibacakan oleh sang kiai tersebut. Sedangkan dalam sistem bandongan atau wetonan, di sini kiai membacakan, mengartikan, serta menerangkan maksud dari kitab tersebut di hadapan para santri. Namun, para santri tidak menirukan apa yang telah dibacakan dan diterangkan oleh sang kiai tersebut. Sistem pendidikan di pondok pesantren pada saat itu tidak mengenal sistem kelas, tidak ada ujian atau pengontrolan kemajuan santri, dan tidak ada batasan berapa lama waktu santri untuk menginap di pondok pesantren. Nah, pada saat itu, sistem pendidikan ini lebih berorientasi pada hafalan teks semata, sehingga tidak menekankan santri untuk belajar berdiskusi. Sementara itu, di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, para murid tidak diperkenalkan bersentuhan dengan pendidikan Islam, sehingga itu yang mengakibatkan cara berpikir dan tingkah laku lulusan-lulusannya menyimpang dari ajaran Islam, meskipun mayoritas dari mereka beragama Islam. Melihat kenyataan yang memprihatinkan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta tokoh Muhammadiyah lainnya bertekad untuk memperbarui pendidikan bagi umat Islam. Pembaruan tersebut meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Dari segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlakul karimah, alim dalam beragama, luas pandangan, dan faham mengenai masalah keduniaan, serta cakap dan berjuang untuk kemajuan Islam serta masyarakat. Dengan demikian, target yang hendak dicapai oleh setiap lulusan pendidikan Muhammadiyah meliputi kaidah yang benar, akhlak yang mulia, cerdas, terampil, serta siap mengabdi demi kepentingan Islam dan masyarakat. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak mengenai cara-cara penyelenggaraan pendidikan yang modern, meliputi sistem ataupun model pembelajaran yang nantinya lebih modern pada pelaksanaan pendidikan berlangsung. Muhammadiyah berusaha mengubah sistem model pesantren dari bentuk lama dengan memperkenalkan sistem organisasi, administrasi, serta cara-cara penyelenggaraannya. Maka dari itu, pada tahun 1920, Muhammadiyah mendirikan Pondok Muhammadiyah yang berarti suatu perguruan tingkat menengah pertama kali di Yogyakarta yang memberikan ilmu agama dan ilmu umum bersama-sama. Pada perkembangan berikutnya, yaitu pada tahun 1924, perguruan tersebut berubah menjadi Quick School Muhammadiyah, yang sekarang dipecah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Quick School Muhammadiyah Putri dan Quick School Muhammadiyah Putra. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu sekolah-sekolah sekuler yang telah didirikan oleh kolonial Belanda. Muhammadiyah pun juga ikut menyelenggarakan sekolah sejenis tersebut dengan menambahkan mata pelajaran agama di dalam kurikulumnya. Maka dari itu di tahun 1926 Muhammadiyah mendirikan Hizmet Quran yang sekarang berubah nama menjadi Hiz Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan Mulo, Haikam Muhammadiyah, dan Shackle School yang di dalamnya itu materi agama sekitar 10-15% dari kurikulum total di sekolah-sekolah umum lainnya. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk
mengkomunikasikan pesan-pesan dakwahnya dengan cara menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas yang Muhammadiyah punyai sampai saat ini yaitu dimasukkannya mata pelajaran atau mata kuliah AIK atau ismuba dalam pembelajarannya, dengan bertujuan senantiasa untuk mengingatkan individu bahwa Allah semata-mata menciptakan untuk berbakti kepadanya. Selanjutnya, usaha Muhammadiyah untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan yang modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin, yang artinya menjadi petunjuk serta rahmat bagi kehidupan manusia jika disampaikan dengan cara-cara yang modern. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga terus berupaya untuk memaksimalkan kualitas lembaga pendidikan yang telah dimiliki. Muhammadiyah juga konsekuen untuk mencetak elit muslim yang terdidik melalui jalur pendidikan. Nah, berikut ada tipe-tipe pendidikan pada Muhammadiyah. Yang pertama, tipe mu'alimin atau mu'alimat di Yogyakarta, yaitu pondok pesantren. Yang kedua, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang ketiga, lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, maupun universitas. Dan yang keempat, tipe madrasah diniyah dan lain-lain. Orientasi pembaruan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, yaitu untuk mencetak peserta didik Muhammadiyah yang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua serta baik terhadap kerabat. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan yang keenam, berguna bagi bangsa dan agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah wajib memasukkan mata pelajaran maupun mata kuliah AIK dalam setiap kurikulumnya, dengan harapan peserta didik mampu menerapkan karakter yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Secara teoritik ada 3 alasan mengapa pelajaran AIK perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK sama halnya mempelajari bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang mempunyai pikiran modern, tajdid, serta dinamis. Yang kedua, mempelajari pikiran tersebut dan dapat mengamalkannya. Dalam ikut serta untuk meningkatkan sumber daya manusia, berbagai lembaga telah didirikan oleh Muhammadiyah, seperti halnya rumah sakit, rumah panti asuhan anak yatim dan orang tua lanjut usia, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah tingkat menengah pertama, sekolah tingkat menengah ke atas, serta perguruan tinggi. Bahkan dalam pendidikan, Muhammadiyah telah menduduki 2 besar setelah pendidikan yang telah dikelola oleh Depdiknas. Hal tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah yang termaksud dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 3, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam modern, di mana salah satu yang melatar belakangi hal tersebut menurut Mukti Ali ialah waktu itu kurang keefektifannya pendidikan agama, sehingga Muhammadiyah memelopori jalan pembaruan tersebut dengan melakukan reformasi ajaran-ajaran agama. Kini pendidikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan kesuksesannya, tetapi di samping itu masalah dan tantangan tidak kalah beratnya. Karena itu diperlukan rekonstruksi pendidikan Muhammadiyah ke arah holistik, di mana setiap lembaga dan penyelenggara dari tingkat dasar maupun tingkat tinggi
harus memahami esensi, visi, dan misi pendidikan Muhammadiyah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.